Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun kita berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, Tuhan semesta alam. Perkenalkan, saya Kuntum Khairum Umah, dosen Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Izinkan saya memperlihatkan video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikasi dosen 2025 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuannya adalah tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. CPL dalam mata kuliah Sosiologi Hukum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan keilmuan sosiologi secara mandiri, berkelompok, bermutu, dan terukur, khususnya dalam kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia dari perspektif kacamata sosiologi. Mata kuliah ini juga dapat menumbuhkan hukum positif yang berlaku, isi dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat di Indonesia. Mata kuliah ini juga diharapkan mampu menjelaskan perspektif sosiologi dalam memandang permasalahan-permasalahan hukum dan isu-isu penting hukum yang ada di masyarakat Indonesia melalui perspektif sosiologi. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Muyanti, Sosiologi Hukum dan Kriminal, Sujono Sukanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Roger Cottrell, The Sociology of Law, Igusti Dharma, Sosiologi Hukum, Fitriatus Salihah, Sosiologi Hukum, Moral and Intellectuality Integrity. Metode penilaian yang digunakan dalam mata kuliah Sosiologi Hukum adalah diskusi dan tanya jawab sebesar 10%, tugas proyek 20%, case study 20%, tugas terstruktur 20%, UTS 10%, dan UAS 20%. Berikut adalah video pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah materi Sosiologi Hukum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, sehat semua ya? Oke. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang sosiologi hukum dan kriminalitas, ya. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan kepada teman-teman dan kita udah diskusi tentang bagaimana perkembangan sosiologi hukum dan latar belakang apa saja yang menyebabkan sosiologi hukum itu bisa berkembang, gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana keterkaitan antara sosiologi hukum dan juga kriminalitas, ya. Kalimat sosiologi hukum itu kan menggambarkan bahwa perkuliahan kita, karena kita di prodi sosiologi, maka kita akan bahas tentang teori-teori sosiologi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan permasalahan-permasalahan kriminal yang ada di Indonesia. Kurang lebih itu gambaran umum dari perkuliahan kita hari ini, gitu ya. Lalu sebelum perkuliahan kita mulai, saya akan menjelaskan beberapa CPL mata kuliah hari ini. Hari ini kita akan fokus pada CPL 5, yaitu kemampuan untuk menyusun kajian ilmiah dan mengemukakan ide dengan jelas dan baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada pemangku kepentingan serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri dan berkelompok. Jadi harapannya setelah perkuliahan hari ini selesai, teman-teman akan diberikan tugas untuk melakukan analisis terkait kasus-kasus kriminal yang ada di Indonesia. Nanti dari kasus tersebut, setelah teman-teman diskusi, kita akan membuat semacam analisis sederhana menggunakan teori-teori, lalu bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Gitu ya. Paham ya sampai di sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti sambil berjalan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diangkat tangannya ya. Oke, saya mulai ya. Oke. Latar belakang munculnya sosiologi hukum. Kita review dulu perkuliahan kita minggu kemarin ya.
tentang kenapa sosiologi hukum itu bisa berkembang dalam cabang keilmuan sosiologi. Yang pertama adalah pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak sekali timbul masalah-masalah rasial, ya, yang menyebabkan hukum positif itu tidak lagi menggunakan asas keadilan. Ya, seperti yang kita ketahui ya, yang namanya perang itu kan pasti ada yang kalah dan ada juga yang menang. Dan hukumnya cenderung dibuat oleh yang melakukan dan mendapatkan kemenangan ketika berperang. Nah, hal-hal tersebut menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial di kemudian hari. Permasalahan lingkungan, permasalahan kemanusiaan, permasalahan ekonomi, dan kondisi yang tidak adil ini memerlukan suatu hukum baru ya yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum itu kan berkembang sesuai dengan kebutuhan di dalam masyarakat. Ketika masyarakatnya berubah, maka hukumnya juga akan mengikuti. Gitu ya. Lalu, berkembang masyarakat dari yang sifatnya evolusi ya, dari feodal menjadi masyarakat yang sifatnya lebih modern. Lalu, Durkheim juga pernah menjelaskan ya, masyarakat menuju ke solidaritas organik. Ya. Durkheim kan menyebutkan solidaritas ada berapa? 2. Ya, solidaritas apa? Dan ya, oke ya. Lalu hukum berubah dari yang tadinya sifatnya represif menjadi lebih restitutif. Oke. Kriminologi berasal dari kata crime dan juga logos. Kriminologi adalah ilmu tentang suatu kejahatan atau tentang penjahat. Apa saja sih cabang-cabang dari ilmu kriminologi? Yang pertama adalah mempelajari tentang tingkah laku manusia. Ya, kenapa bisa manusia itu bertindak di luar norma dan nilai yang ada di masyarakat? Yang kedua adalah ilmu yang bersifat interdisiplin dan multidisiplin. Jadi kalau kita bicara tentang manusia, itu artinya kita juga bicara tentang hukum, latar belakangnya, pendidikannya, sosialnya, permasalahan ekonomi dan sebagainya. Itulah kenapa kalau kita bicara tentang kriminologi itu banyak aspek yang juga terkait dan saling terhubung. Selanjutnya adalah berkembang sejalan dengan ilmu pengetahuan yang lain, membedakan antara kejahatan sebagai tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek perlakuan sarana peradilan pidana. Oke. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan sosiologi hukum. Yang pertama adalah hukum merupakan wilayah yang tertutup. Yang kedua adalah tahap keahlian dan keterampilan sosiologis, di mana kajian terhadap masyarakat adalah penelitian utama di dalam hukum. Yang ketiga adalah tahap otonomi atau kematangan intelektual, di mana fakta-fakta sosiologis dikaji dalam hukum secara mendalam. Oke, teori yang pertama adalah teori klasik dari Eugene Ehrlich yang menyatakan bahwa konsep hukum itu sifatnya living law, di mana hukum itu berkembangnya justru di dalam masyarakat. Hukum itu adalah produk dari suatu masyarakat. Nah, berarti masyarakat yang berbeda akan melahirkan hukum yang juga berbeda. Begitu ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada? Oke, lanjut ya, teori sibernetik dari pelopornya Talcott Parsons yang bilang tentang teori struktural fungsional, yang mana masyarakat itu terbagi dalam sub-subsistem, budaya, hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Sektor hukum berada dalam budaya yang berfungsi melakukan integrasi di antara proses-proses yang berlangsung di dalam masyarakat sehingga tercapai suatu ketertiban. Berikut adalah pandangan sosiologi terhadap hukum. Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana hukum itu merefleksikan suatu kebiasaan, tabiat dan juga perilaku di dalam masyarakat. Ya Mas, Mbak. Lalu hukum juga merupakan refleksi moralitas masyarakat maupun moralitas universal. Kalau moralitas universal itu adalah misalnya gini ya Mas, Mbak. Kita semua sepakat bahwa mencuri itu adalah tindakan yang buruk. Gitu ya. Saya rasa kita sepakat lah kalau misalnya mencuri itu tindakan yang buruk. Maka itu disebut dengan moralitas yang diterima secara menyeluruh atau secara universal.
kita tahu membunuh itu adalah perbuatan yang melanggar hukum gitu ya. Nah itu makanya hukum juga disebut sebagai refleksi dari moralitas nilai universal yang diterima di dalam masyarakat gitu ya. Saya rasa nggak ada di antara kita yang akan memperdebatkan apakah pembunuhan itu suatu tindakan yang baik atau buruk. Pasti kita sepakat itu adalah tindakan yang buruk. Ya, hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan ketertiban. Ya, tujuan dari terbentuknya masyarakat adalah terjaga ketertiban dan juga keadilan. Itulah kenapa perlu adanya hukum yang mengatur masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pemikiran dan perintis dari sosiologi hukum. Oke ya. Ya, seperti yang terlihat di layar, tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Emil Durkheim. Saya rasa teman-teman udah sering nih dengar nama ini nih ya. Yang kedua adalah Max Weber. Yang ketiga Eugene Ehrlich. Yang keempat adalah Roscoe Pound. Oke, kita lihat ya bagaimana perspektif para pemikir sosiolog ini terhadap sosiologi hukum. Yang pertama adalah Emil Durkheim. Kesadaran kolektif, pikiran kelompok, dan solidaritas sosial. Ya, jadi ketika kita bicara tentang produk hukum di dalam suatu masyarakat, maka kita bicara tentang kesadaran bersama yang dimiliki oleh masyarakat, tentang pikiran yang ada di dalam masyarakat, dan tentang solidaritas sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum yang bersifat represif dan memaksa, ya, erat kaitannya dengan tipe masyarakat yang solidaritasnya mekanik. Sedangkan hukum yang tipenya restitutif, ya, mengembalikan lagi ke dalam masyarakat, itu identik dengan tipe masyarakat yang menggunakan solidaritas organik. Gitu ya. Jadi, hukum yang sifatnya represif erat dengan masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik. Sedangkan hukum yang restitutif erat hubungannya dengan masyarakat dengan ciri-ciri solidaritas organik, gitu ya. Lalu hukum restitutif itu mengatur apa aja? Yang pertama adalah hubungan negatif, hubungan manusia dengan properti, dengan benda-benda, dengan barang kepemilikan gitu ya. Dan hubungan positif, hubungan dalam masyarakat sebagai akibat dari pembagian kerja. Lalu Max Weber tentang tindakan rasional, ada rasional tujuan, rasional nilai, rasional afeksi, dan rasional tradisional. Lalu ada otoritas, otoritas yang didapat secara legal, rasional, secara karismatik, dan secara tradisional. Ya. Ehrlich bilang bahwa hukum itu adalah konsep living law, di mana hukum memberi bentuk pada organisasi di dalam masyarakat. Hukum tidak diciptakan oleh sanksi, dan hukum bukan penyelesaian konflik tetapi ekspresi dari keterlibatan faktual. Ya, jadi hukum itu merupakan produk yang melibatkan manusia-manusia di dalam masyarakat. Hukum bukanlah alat dari kekuasaan politik, melainkan sarana untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Jadi salah satu cara untuk melakukan perubahan sosial adalah dengan melakukan perubahan-perubahan di bidang hukum. Karena hukum dapat memaksa di dalam masyarakat. Hukum bukanlah negara dan pengadilan, bukanlah lembaga negara, tetapi hukum negara sangat dominan dalam yang sifatnya hukum positif. Ya Mas Mbak ya. Jadi hukum di dalam negara itu adalah hukum tertinggi. Tokoh keempat yang berbicara tentang sosiologi hukum adalah Roscoe Pound, di mana beliau menyampaikan bahwa konsep sociological jurisprudence hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Jadi gini ya Mas Mbak, hukum dan masyarakat itu adalah dua hal yang pola hubungannya saling membutuhkan dan saling terintegrasi. Masyarakat membentuk hukum dan juga hukum bisa membentuk masyarakat. Gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan, yang mana yang lebih didahulukan, hukumnya atau masyarakatnya? Dua-duanya sama penting dalam proses pembentukan hukum di dalam suatu masyarakat. Mau baik itu produk hukumnya maupun itu masyarakat. Dua-duanya sangat dibutuhkan agar produk hukum itu bisa berjalan dengan baik. Gitu ya.
Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kaitannya dengan kriminalitas. Ya, sosiologi kriminal mempelajari tentang faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat akibat kejahatan. Dan kriminologi timbul sebagai akibat dari perkembangan sosiologi dan statistik kriminal. Sehingga studi mengenai tindak pidana dan pelaku tindak-tindakan pidana. Objek studi kriminologi itu ada 3. Yang pertama adalah perbuatan yang disebut dengan kejahatan. Yang kedua adalah pelaku kejahatan. Yang ketiga adalah reaksi masyarakat yang ditunjukkan kepada perbuatan atau kepada pelakunya. Ya. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya kriminologi. Yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman. 3 prinsip yang harus dipegang. Ya, yang pertama adalah kepastian hukum, persamaan hukum, dan keseimbangan antara kejahatan dan hukuman. Serta berkembangnya metode statistik kriminal. Jadi, dengan berkembangnya ilmu statistik, ilmu kriminalitas di dalam masyarakat itu juga berkembang. Jadi, setiap tahun akan jelas itu datanya ada berapa pelaku tindak kriminalitas. Ya, misalnya dalam 1 tahun, ya, tingkat pencurian di Kota Bangkalan itu ada berapa? Tingkat kekerasan ada berapa? Tingkat pembunuhan itu ada berapa? Dan trennya itu bisa dilihat berdasarkan ilmu statistik, apakah trennya itu naik ataukah trennya itu turun. Jadi perkembangan ilmu sosiologi hukum, kriminalitas dan juga statistik itu berjalan beriringan. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah teori-teori di dalam kriminologi. Kalau tadi kita bahas tentang teori-teori apa saja yang berkaitan dengan sosiologi hukum, sekarang kita bahas tentang teori-teori dalam kriminologi. Teori yang pertama adalah teori asosiasi behavioral atau umumnya dikenal dengan differential association theory. Atau kalau bahasa mudahnya adalah teori belajar sosial. Ya. Contoh, misalnya teman-teman bergaul bersama para pencuri ya. Nah, dari sana kan teman-teman belajar bagaimana caranya mencuri. Gitu ah? Nah, itulah kenapa tindakan kriminal itu bisa disebabkan oleh lingkungan atau pergaulan. Atau seseorang bisa menjadi pelaku kriminal ketika dia juga ikut serta mempelajari perilaku di dalam lingkungan sosial tertentu. Nah, kalau kita menganalisis kenapa ya seseorang yang tadinya terlahir dari keluarga baik-baik gitu ya, dari pendidikan baik-baik, tapi tiba-tiba menjadi pelaku tindakan korupsi misalnya. Nah, itu bisa jadi dia mempelajari perilaku tersebut dari proses yang dikenal dengan nama belajar sosial atau teorinya disebut dengan teori asosiasi behavioral. Jadi dia mempelajari perilaku tersebut. Teori yang kedua adalah teori anomi ya dari Merton ya yang menyebutkan bahwa struktur sosial di dalam masyarakat itu membentuk kelas-kelas sosial dan menyebabkan perbedaan-perbedaan kesempatan di dalam masyarakat. Ya, atau anomi itu bisa juga disebut dengan kehilangan nilai dan norma. Selanjutnya adalah teori kontrol sosial. Oke, kalau teori kontrol sosial mengatakan bahwa perilaku kriminalitas itu terkait dengan sifat-sifat yang sifatnya itu sosiologis, struktur keluarga, pendidikan, dan juga kelompok dominan. Jadi, perlu adanya kontrol terhadap pelaku tindakan kriminal. Nah, teori ini adalah reaksi dari teori orientasi labeling. Ada yang tahu teori labeling apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Ardi. Jadi menurut saya sendiri teori labeling itu di mana suatu kondisi seseorang yang dianggap jelek atau dianggap nakal di dalam suatu
masyarakat itu. Oke, terima kasih Mas Ardi untuk jawabannya. Betul sekali Mas. Seseorang dianggap melakukan tindakan yang negatif itu justru diberi cap atau label gitu ya oleh masyarakat di sekeliling. Contoh, seorang anak yang berperilaku, anak laki-laki ya, yang berperilaku seperti anak perempuan dan dia dianggap memiliki perilaku atau dicap, di label pelaku homoseksual misalnya. Nah, ternyata anak itu sebenarnya tidak pelaku homoseksual, tapi karena masyarakat melabel dia dengan anggapan dia adalah orang yang menyimpang, maka dia mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku seksual. Gitu ya. Ya, terima kasih sekali Mas Ardi untuk jawabannya, bagus sekali. Jadi gitu ya teman-teman. Kita tidak boleh mengeluarkan atau mencap atau melabel seseorang, karena label itu akan menyebabkan orang tersebut meyakini dirinya berperilaku seperti hal itu, dan itu bisa menimbulkan tindakan-tindakan atau cara-cara remaja yang bisa menyebabkan perilaku-perilaku menyimpang. Itulah kenapa kita tidak boleh memberikan label atau cap kepada orang lain. Itu ya. Lalu selanjutnya adalah teori biologi kriminal dari Lombroso. Nah, Lombroso itu mencoba melihat bahwa perilaku kriminal seseorang itu bisa diturunkan dari genetik orang tua. Jadi kalau orang tuanya pernah melakukan tindakan kriminal, maka berkemungkinan besar anaknya juga menjadi perilaku kriminal. Teori selanjutnya adalah teori motif ya, yang disampaikan oleh Alfred Schultz. Pasti teman-teman sering juga nih dengar nama ini, apalagi orang-orang yang sering bahas tentang metode-metode fenomenologi. Jadi kenapa sih seseorang individu ya bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal tertentu? Bisa jadi itu akibat dari pengalaman masa lalunya dia. Ya. Kan Schultz menyebutkan motif karena atau motif untuk. Motif karena untuk menjelaskan mengapa individu melakukan sesuatu. Mengapa misalnya seorang suami bisa melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Itu terkait dengan motif di masa lalunya. Lalu motif untuk misalnya alasan kenapa seseorang melakukan suatu tindakan kriminal. Apa sih tujuan dia melakukan tindakan itu? Apa sih yang mau dia capai? Itu disebut dengan motif untuk. Yang terakhir adalah teori konfliknya dari Galtung, bahwa kekerasan itu ada sifatnya 3, ya, dibagi menjadi 3, kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung ini sangat mudah kita lihat dan kita temukan karena dia sangat mudah terlihat. Contohnya adalah ketika serangan secara fisik atau secara verbal. Secara verbal itu melalui kata-kata ya, menggunakan kata-kata yang merendahkan atau menyakitkan orang lain. Itu adalah kekerasan secara langsung. Perang ataupun tindakan-tindakan kriminal itu kan semua bisa kita lihat dengan kasat mata secara langsung. Lalu ada kekerasan struktural yang tersembunyi dalam sistem. Misalnya kemiskinan, ketidakmerataan, kebijakan yang tidak adil, ya. Yang terakhir adalah kekerasan kultural. Kekerasan untuk melegitimasi nilai-nilai, ideologi dan norma budaya tertentu. Baik itu bersembunyi di balik kedok agama, di balik kedok budaya. Padahal doktrin-doktrin itu digunakan untuk menciptakan kekerasan. Gitu ya. Oke, sampai di sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Ya, silahkan Mbak. Baik Ibu, tadi saya sempat tertarik dengan teori labeling Ibu. Ingin saya tanyakan adalah apakah label yang diberikan oleh masyarakat itu bisa berubah atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Margareta untuk pertanyaan yang bagus sekali. Teman-teman, sebelum saya jawab, apa ada yang bisa bantu saya jawab? Apakah labeling yang diterima seseorang itu bisa berubah di dalam masyarakat? Oh ya, silakan Mbak Anastasia.
Ya, betul. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Anastasia. Jadi label di dalam masyarakat itu ketika diberikan kepada individu apakah bisa berubah? Tentu saja bisa. Karena masyarakat sendiri juga mengalami perubahan. Jadi nilai dan norma yang ada di masyarakat itu juga bisa ikut berubah. Begitu ya. Oke, sebelum kelas ini saya tutup, ada beberapa tugas yang harus kita diskusikan bersama. Gitu ya. Nanti saya akan berikan bentuk tabel yang harus teman-teman buat dan teman-teman diskusikan. Oke. Nanti kita akan buat tabel gitu ya untuk melakukan analisis permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya. Pertama, teman-teman harus bisa diskusi isu-isu apa saja yang terkait kriminalitas yang ada di Indonesia. Setelah teman-teman analisis, teman-teman berikan poin urgensinya berapa, seriousness-nya berapa, dan growth-nya itu berapa. Poinnya itu adalah 1 sampai dengan 5. Gitu ya. Misal, kasus apa yang ada di Indonesia atau misalnya di sekitaran Madura? Ya, kasus begal. Begal kendaraan bermotor itu ya? Ya. Begal kendaraan bermotor di lingkungan kampus UTM Madura. Oke, nanti teman-teman diskusi sama teman kelompoknya, kira-kira urgensi kasus ini tuh berapa? Misal ya, dia poinnya 4, lalu seriousness-nya 3, dan growth-nya adalah 2. Setelah itu, baru ditotal. Ya, 4 tambah 3, 7 ya, tambah 2 jadi 9. Bu, berapa isu yang harus kami diskusikan? Sebanyak 3 ya. Isu kasus kedua dan isu kasus ketiga. Setelah diskusi nanti teman-teman totalkan. Ya. Setelah ditotalkan misalnya isu yang kedua dapat poin totalnya 7. Isu yang ketiga poin totalnya itu misalnya dapatnya 12. Maka isu yang ketiga inilah yang akan kita analisis bersama. Nanti kita analisisnya menggunakan teori-teori yang hari ini kita pelajari. Yang kedua adalah kira-kira solusi apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konflik atau kriminal yang ada di Indonesia. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kelasnya? Cukup ya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan baik, dan kegiatan hari ini bisa menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Saya tutup kelas hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka bisa ditanyakan di luar kelas atau bisa lewat WA. Untuk pengumpulan tugasnya, kita kumpulkan di dalam classroom kelas. Ya, nanti teman-teman upload, nanti saya koreksi dari sana dan kita revisi. Jika ada beberapa hal yang memang mungkin perlu diperbaiki. Terima kasih, saya tutup kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian video pembelajaran materi sosiologi hukum yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.